Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, di tanggal 6 bulan 1 2025. Terus kita bergairah, kita mencari Tuhan saudara. Kita minta tuntunan Tuhan sepanjang hari ini untuk memberikan arahan buat setiap kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Kiranya hari ini kita terus diperkenan oleh Tuhan untuk mendengarkan Dia berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita saudara. Kita buka hati kita, kita izinkan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan percayakan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan baik, dan kami terus mau berkata bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau berkata-kata lewat firman yang sederhana pagi ini Tuhan, yang akan mengajari kami akan jalan-jalan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan penyertaan-Mu, dan kami boleh mengalami kehidupan yang berhasil dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara, pagi ini Tuhan ingatkan ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Hari-hari ini kita percaya bahwa kita masuk di era dimana mungkin keadaan tidak baik-baik saja saudara, atau keadaan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat yang kita akan lalui. Tapi Tuhan ingatkan tentang ini, biarlah kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, bukan menjadi gadis yang bodoh saudara. Pagi ini Tuhan ingatkan tentang ini saudara, tentang kita buka di firman Tuhan dikatakan di Matius 15 ayat yang 1 dan sampai dengan ayat yang ke 13 saudara. Saya baca perikopnya tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantara bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Mereka membawa pelita tapi mereka tidak mengisi buat pelita mereka dengan minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Gadis bijaksana itu terus menjaga buat pelita mereka dengan minyak yang terus tersedia. Ayat yang kelima, tetapi mereka karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu juga untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saya lanjut di ayat yang 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan poinnya saudara, saya ambil di sini saudara tentang yang ayat yang keempat dibilang begini. Ayat yang kelima dibilang, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semuanya mengalami ngantuk saudara, semuanya mengalami. Tetapi gadis yang bijaksana ini saudara, dia menjaga minyaknya, pelitanya untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini mungkin sepertinya kedatangan Tuhan itu sepertinya tak kunjung datang. Tapi kita harus sadar bahwa kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus jaga minyak kita untuk tetap ada dalam pelita kita. 2 Petrus 2:20-21 dikatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan, dikatakan gadis yang bodoh, juru selamat kita, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Dan biarlah ini yang kita harus jaga buat hidup kita saudara. Jangan waktu kita udah mengenal kebenaran tapi kita mau melepaskan itu untuk melakukan hal yang cemar. 1 Petrus 3:3-4 dibilang, yang untuk bijaksana dikatakan, perhiasanmu jangan
secara lahiriah, tetapi dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut, tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saya percaya hari-hari ini kita harus mendadani hidup kita, saudara, untuk kita terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Terus dikatakan bahwa manusia batiniah kita yang terus diperbarui, untuk kita terus menjaga terkoneksi dengan Tuhan. Dan saya melihat di sini teman-teman ada beberapa makna yang boleh kita ambil tentang gadis yang bijaksana. Makna spiritual yang pertama, mengenal dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh di Amsal 9:10. Ayat yang poin kedua dikatakan memiliki iman dan kepercayaan yang kuat. Ibrani 11 ayat yang pertama, bahwa menjadi gadis yang bijaksana kita memiliki iman dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menjaga kesucian dan kehormatan kita. Ada juga makna secara emosional, saudara, dikatakan gadis bijaksana ini. Saya ambil quote ini beberapa, saudara, literatur. Yang pertama, mengendalikan emosi dan hawa nafsu kita hari-hari ini, Amsal 25:28. Dan kedua, menjaga hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama kita, 1 Korintus 13:4-7. Dan yang ketiga, mengembangkan empati dan kasih sayang kepada sesama kita. Dan saya catat ada beberapa karakteristik untuk menjadi gadis yang bijaksana dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjaga hidup untuk kudus dan berkenan kepada Allah. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, saudara. Sadar bahwa kita butuh Tuhan untuk menjagai kita, untuk sedang firman-Nya. Kedua, bijaksana dan berhikmat dalam menjalani hidup kita. Hidup penuh Roh Kudus dan penuh firman. Ini yang pasti, saudara, bahwa kita untuk menjadi bijaksana kita perlu Roh Kudus. Dan yang ketiga, hidup dalam pertobatan. Sadar bahwa hidup kita masih dalam daging, saudara, yang mungkin lemah, yang mungkin akan jatuh, tapi percaya bahwa Tuhan menopang kita. Waktu kita hidup dalam pertobatan setiap hari, maka Tuhan akan menolong kita untuk firman-Nya. Yang keempat adalah mengerjakan kehendak-Nya, ya, mengembangkan talenta yang kita punya. Kita terus mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita dalam Tuhan, saudara. Dan yang kelima dikatakan mengembangkan empati, kasih sayang kepada sesama kita. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, untuk kami diajar, untuk kami menjadi gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Yang pertama yang harus kami lakukan adalah menjaga hidup kami kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bijaksana dan kami berhikmat dalam menjalani kehidupan kami penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam pertobatan setiap hari. Dan yang keempat, mengerjakan kehendak dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan yang kelima, mengembangkan empati dan kasih sayang kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, materikan setiap firman yang kami dengar hari ini, Tuhan. Biarlah bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami rindu untuk kami dituntun, diperbaharui. Kami boleh pegang firman Tuhan untuk sepanjang hari ini, Tuhan. Terima kasih. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas apa yang dikerjakan Tuhan berhasil. Kiranya pintu-pintu berkat Tuhan menyertai setiap kami. Ada pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. God bless you. Haleluya. Amin.